Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk study case-nya kita akan coba untuk membuat pengenalan digit ya menggunakan CNN. Ya, pengenalan digitnya dengan menggunakan data latih yang sudah ada. Kemudian kita lakukan training untuk data latih ini. Kemudian setelah jadi modelnya, kita bisa prediksi dengan menggunakan model yang tadi untuk memprediksi itu digitnya apa. Jadi outputnya ada 10 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk datasetnya, ya ini original datasetnya ada di alamat ini, ya original datasetnya. Kita nggak perlu repot-repot download, ya kita bisa langsung pakai dengan memanfaatkan library-nya TensorFlow. Kita dengan memanfaatkan library TensorFlow, kemudian kita tinggal load, gitu ya, load. Pada dataset ini, data trainingnya ada 55.000. Jadi ada 55.000 bentuk tulisan seperti ini. Ya, dari angka 0 sampai angka 9. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, totalnya ada 55.000. Atau 60.000 ya, 60.000. 60.000 artinya apa? Satu angka 0 itu ada sekitar 6.000. Ya, ada sekitar 6.000. Angka 1 ada 6.000 sampel. Angka 2 ada 6.000 sampel. Kalau di total semuanya ada 60.000. Ya. Kemudian ada satu lagi data tes. Data tesnya sebanyak 10.000. Ya, data tes sebanyak 10.000. Nanti kita akan pakai data tes ini untuk menguji model yang sudah dibuat. Ya, model yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan CNN ya. Kemudian diuji apakah 10.000 angka ini berhasil dikenali dengan baik. Nah, untuk setiap angka ya, setiap sampelnya itu adalah 28 kali 28 pixel. Ya, 28 kali 28 pixel, nilainya antara 0 sampai 255 ya. Kalau 0 itu hitam, kalau 255 putih ya. Nah, ini contoh ya, contoh digit datasetnya. Ini misalnya contoh angka 0 itu 28 pixel kali 28 pixel. Contoh angka 4, contoh angka 1, contoh angka 9, contoh angka 2 gitu ya. Dan ini ada sebanyak 60.000. Nah, nanti kita akan gunakan CNN ya. Kita akan gunakan CNN untuk melakukan proses pelatihan ini dari data latih yang ada. Ya, image-nya 28 kali 28, kemudian masuk ke convolution ya, convolution dengan menggunakan kernel filter 3 kali 3 sebanyak n gitu ya, sebanyak sekian. Kemudian akan menghasilkan feature map. Setelah feature map jadi, dilakukan max polling sehingga ukurannya akan lebih kecil ya, ukuran feature mapnya akan lebih kecil. Kemudian dilakukan convolution lagi, dilakukan max polling lagi, dan hasilnya adalah fully connected layer dengan ukuran tertentu. Kemudian dilakukan ini fully connected layer juga ya, fully connected layer, sehingga hasil akhirnya adalah ukuran tertentu. Kemudian di keluar sebagai output. Outputnya ada 10, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 dengan probability tertentu. Ya, misalnya 0 probability-nya sekian gitu ya, 0,1 misalnya, 1 probability-nya 0,3 sekian gitu misalnya ya, dan seterusnya. Nah, dengan memanfaatkan arsitektur CNN ini, kita akan membuat sebuah model untuk memprediksi angka ya, digit. Nah, kalau mau bikin model CNN itu kita menggunakan library TensorFlow ya, yang paling gampang. Ada banyak library ya, ada banyak library, tapi yang paling populer library TensorFlow. Kalau mau bikin dari awal ya bisa aja gitu, tapi takes time ya, butuh waktu banyak. Jadi pakai aja yang sudah ada menggunakan TensorFlow. Ini adalah library yang dikembangkan oleh Google ya, Google yang mengembangkan mulai tahun 2015. Dan TensorFlow ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan deep learning gitu ya, misalnya Coca-Cola, Airbnb itu menggunakan TensorFlow untuk apa? Untuk prediksi dan sebagainya ya. Nah,
TensorFlow ini bisa running di platform Linux, Windows, macOS, Android juga bisa. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan atau membuat model ya, membuat model untuk melakukan prediksi atau men-training gitu ya, supaya cepat developnya, itu kita pakai API Keras. Ya, API itu Application Programming Interface. Kalau TensorFlow ini masih agak ribet ya. Misalnya kita mau melakukan convolution gitu, kita harus melakukan beberapa step. Nah, dengan API Keras itu kita cukup menggunakan model titik convolution gitu misalnya. Kalau kita mau melakukan prediksi, kita cukup memanggil model titik predict gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita menggunakan API Keras. Jadi API Keras ini bagian dari TensorFlow ya, bagian dari TensorFlow. Oke ya. Nah, kita sekarang akan coba ya live coding untuk membuat model identifikasi angka dengan menggunakan library TensorFlow. Ini kita buat dari nol ya. Kita buat dari nol. Jadi kita akan butuh yang namanya TensorFlow, library TensorFlow. Kalau masih belum ada, ini harus diinstal dulu ya. Lakukan pip install TensorFlow gitu ya, atau cari aja di Google ya bagaimana cara melakukan instalasi untuk menginstal library TensorFlow supaya bisa dipakai di Python ya. Kita import, setelah itu kita load ya datanya ya. Xtrain, ytrain, xtest, ytest sama dengan tf.keras.datasets.nist.load data ya. Dengan memanggil ini ya, dengan memanggil perintah ini, kita itu meload tadi ya data angka dari dataset NIST ini ya. Kita load supaya kita bisa mendapatkan train-nya dan tesnya ya, train dan tesnya. Y-nya ini apa? Y-nya ini labelnya. Jadi kalau angka 0 itu apa, kalau angka 1 labelnya 1, kalau angka 2 labelnya 2 gitu ya. Labelnya ini data train-nya. Kalau kita lihat ya, kita lihat shape-nya ya, misalnya kita print ya. Print xtrain itu sebenarnya apa gitu ya, supaya kalian punya bayangannya. Xtrain titik shape ya. Kita akan lihat isi dari xtrain itu apa gitu, atau bentuknya seperti apa ya. Saya akan jalankan ini juga untuk ngetes kalau kalian sudah berhasil untuk library TensorFlow-nya, untuk API TensorFlow-nya, library TensorFlow-nya udah terinstall dengan baik atau enggak ya. Saya panggil number.b. Kita lihat nilai dari xtrain ya. Xtrain ini apa gitu. Hasilnya nanti akan kita lihat bahwa xtrain itu nilainya adalah ini 60.000 ya, 60.000. Artinya ada 60.000 data ya, ada 60.000 data training ya. Ya, jadi demikian juga untuk ytrain ya. Ytrain ini apa sih? Ytrain itu labelnya ya, labelnya. Jadi ytrain.shape 0 ya, sama gitu ya, 60.000 gitu. Jadi xtrain ini array ya, array 28 kali 28 sebanyak 60.000. Kalau ytrain itu hanya ada array 60.000 yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi kalau misalnya xtrain 0 itu mewakili angka 0, maka ytrain yang ke 0 itu juga akan bernilai 0 gitu ya. Supaya lebih bisa dipahami, saya coba gini ya. Print ytrain yang ke, katakan angka ke, misalnya data ke, saya acak aja ya, 403 ya. Tidak tahu angka 403 itu mewakili angka berapa, saya nggak tahu. Kemudian saya
coba gambar ya, saya coba plotkan bentuk dari X-train yang ke 403 supaya ada gambarannya datanya ya. Misalnya saya import dulu ya, pakai matplotlib ya, matplotlib.pyplot splt ya. Kemudian plt.imshow X-train ya, punyanya yang ke 403 ya. Saya pakai Grace ya, plt.show ya. Kita akan lihat hasil dari data latte yang ke 403. Jadi Y-nya isinya angka apa, nanti X-nya itu isinya seperti apa. Atau sekalian saya print juga X-train-nya ya. X-train ya. Jadi supaya kalian punya bayangan isi dari X-train-nya itu seperti apa. Ini saya clear dulu. Saya jalankan ya. Kalau loading pertama biasanya agak lama karena kita meload 60.000 data ya, 60.000 data training dan 10.000 data tes, masing-masing datanya 28 kali 28, jadi akan butuh waktu. Nah ini ya, PLT-nya nggak muncul. Nah ini adalah, belum saya simpan. Oke. Data ke 403 ya. Nah, ini adalah X-train yang ke 403. Isinya apa? Isinya angka seperti ini. Ya, angka seperti ini. Ini 5 atau 6 ya. Mungkin 5 ya. Kita lihat Y-train-nya, oh ya, Y-train-nya itu 5. Jadi angka ini dilabeli sebagai angka 5. Begitu. Ya. Nah, ini ada sebanyak 60.000. Jadi kita bisa pakai misalnya, kita bisa lihat misalnya ke data yang ke 59.000 misalnya. Ya, nggak tahu 59.000 isinya apa, saya nggak tahu. Ya, kalau mau dicoba-coba silakan dites ya. Oke, ini saya biarkan seperti ini. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau apa? Mau melakukan training ya, mau melakukan training. Trainnya kita ubah dulu shape-nya supaya ini bisa ke dalam 4 dimensi ya, supaya bisa diterima sebagai input di tensor di Kerasnya ya. Kita reshape X-train, kita reshape shape, ukurannya 28,28, diubah jadi 4 dimensi ya, 4 dimensi supaya apa? Ini supaya bisa diterima oleh input di Kerasnya nanti ya. Ini juga sama. Jadi tes dan apa? Trainnya kita ubah dimensinya. Tes ya. Gini ya. Kemudian input shape ini kita definisikan. Input itu 281 ya. Sekali lagi, kenapa kok di shape? Supaya ini bisa diterima atau masuk ke dalam trainingnya, nanti trainingnya ya. Kemudian kita ubah juga tipe datanya, X-train S type float 32 ya. Sama juga express-nya tes float 32. Kemudian kalian perhatikan ya, ini isi dari enggak kelihatan. Isi dari array-nya, isi dari array untuk X-train itu 28 kali 28, di mana isinya adalah 0 sampai 255 ya. 0 mewakili hitam, 255 mewakili putih. Nah, itu kita perlu lakukan normalisasi supaya dia berubah menjadi 0 sampai 1. Jadi kalau 255 1, kalau 0 ya tetap 0 gitu ya. Jadi dibagi 255, X-test-nya juga X-test dibagi 255 ya. Gitu. Kemudian kita mulai buat modelnya ya. Kita menggunakan Keras
Keras ini yang dibutuhkan ya, konvolusi 2D, kemudian dropout, kemudian flatten, kemudian max, kita pakai max pooling ya, max pooling 2D ya. Kemudian model ini kita definisikan di awal ya, model sequential. Nah, kemudian kita mulai buat ya. Langkah pertama kita melakukan konvolusi 2D ya. Konvolusi 2D sebanyak 28 ya. Kemudian dengan kernel size, ini ukuran filternya ya. Ukuran filternya adalah 3x3, 3x3. Kemudian ukuran input shape-nya ya, ukurannya adalah seperti di atas ya, input shape ya, 28x28x1 ya. Jadi model add pertama dilakukan convolution ya, dilakukan convolution ya. Setelah dilakukan convolution dilakukan max pooling ya, max pooling 2D ya, max pooling 2D dengan ukuran poolingnya adalah 2,2 ya. Kemudian ini untuk melakukan, ini untuk membuat supaya jadi fully connected layer, flatten ya, flatten. Kemudian setelah di flatten ini dilakukan masuk ke ya fully connected layer lagi ya, dengan menggunakan activation ReLU ya, pakai ReLU ya, rectified linear unit ya, jadi yang negatif akan hilang semua. Nah, kemudian dilakukan dropout. Dropout ini apa? Dropout ini 20% dari datanya, 20% dari datanya akan di remove ya, dihilangkan. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi terjadinya overfitting ya. Jadi 20% datanya akan dihilangi ya. Kalau terlalu banyak data yang serupa, nanti itu overfitting gitu. Overfitting itu ketika dikasih data yang benar-benar baru, dia jadi nggak tahu itu apa ya. Jadi di dropout 20%, kemudian setelah di dropout dilakukan fully connected layer lagi ya. 10 activation-nya PF NN softmax ya. Kalau sudah, nah ini model CNN-nya ya, convolution neural network. Kalau sudah tinggal dipanggil compile ya. Optimizer-nya kita bisa pilih ya. Optimizer itu macam-macam ya. Ada ADAM, ada SGD, stochastic gradient descent ya. Kemudian loss function kita juga bisa milih ya. Bisa MSE, mean square error. Di sini akan saya pakai sparse karena ini ada banyak kategori ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 kelas ya, 10 kategori. Pakai categorical cross entropy ya. Kemudian matriksnya adalah kita akan melihat akurasinya ya, akurasi. Ya, oke ya. Kalau sudah compile model.evaluate x-test, kita mengevaluasi, yang dievaluasi apa? X-test dan y-test. Oh, sebelum itu train ya, model titik fit. Nah, ini proses trainingnya. X-nya adalah x-train, y-nya adalah y-train. Y-nya adalah y-train. Y sama dengan y-train. Kemudian epochnya saya buat satu dulu, nanti supaya kalian tahu prosesnya ya, dan runningnya supaya nggak terlalu lama. Tapi nanti umumnya 10 gitu ya. 10 itu kalian bisa lihat loss functionnya udah mulai mengecil sekali. Ini saya buat satu dulu ya. Model x-test, y-test ya, begini ya. X-test, y-test. Nah, sampai di sini ini sudah selesai, modelnya udah selesai ya. Kita sudah bisa melihat nanti hasil dari modelnya ini setelah diujikan untuk 10.000 data,
hasilnya bagaimana, ya, berapa persen akurasinya, ya. Kita coba jalankan ya, semoga nggak ada yang error. Saya tutup dulu sebelumnya, saya tutup. Saya running ya. Saya skip videonya supaya lebih cepat ya. Saya stop dulu videonya. Ya, ada sedikit perbaikan. Ini full size sama dengan ya. Tadi nggak ada sama dengannya. Full size sama dengan. Kemudian kalau dijalankan seperti ini ya hasilnya ya. Jadi dia sedang melakukan pelatihan epochnya 1 dari 1 ya. Nanti kalian bisa nambah. Kita bisa lihat ya. ETA itu estimation time arrival kira-kira 20 detik lagi selesai. Kemudian loss functionnya ini akan selalu turun ya. Akurasinya akan selalu meningkat ya. Ini loss functionnya 0,2, nanti dia akan semakin turun dengan bertambahnya epoch dia akan semakin turun. Ada data 60.000 artinya 60.000 pelatihan yang akan dilakukan. Ini sampai di 55.000, 56.000, nanti 60.000 dia selesai. Ini satu epoch, jadi kita bisa lihat di sini loss functionnya 0,2, akurasinya 93%, ya, akurasinya 93%. Ini ada typo ya, model.evaluate ya. Saya jalankan lagi, videonya akan saya cut sampai di tampilan terakhir ya, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sampai di sini ya, model titik fit ya. Artinya apa? Di sini kita mau melakukan pelatihannya ya. Pelatihannya dengan epoch sebanyak 1 ya, epoch sebanyak 1. Kalian bisa ubah 10 kalau di CNN mungkin 10 itu udah akan cukup lama dan perubahan loss functionnya juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu turun gitu. Akurasinya juga nggak meningkat terlalu banyak ya. Ini saya sedang running untuk 60.000 data ya, 60.000 data training. Akurasinya mencapai di 0,93 sekarang dengan loss functionnya 0,21. Nah, setelah melakukan training sambil ditunggu ya, saya akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi terhadap apa? Dengan model yang ada, model yang sudah di training tadi, kita lakukan input untuk X-test-nya. Ya, X-test tadi apa? 10.000 data tadi. Ya, 10.000 data. Dari 10.000 data itu berapa banyak yang benar gitu, berapa banyak yang berhasil diprediksi dengan benar ya, 10.000 data tadi dengan menggunakan model yang sudah di training. Nah, kita bisa menggunakan perintah model.evaluate ya, X-test, Y-test itu jawabannya ya, nilai yang sebenarnya. Jadi kalau X-test-nya angka 0, Y-test-nya angka 0, dengan demikian kita bisa tahu akurasinya ya, dengan demikian bisa tahu akurasinya. Nah, batch size ini kita bisa ubah ya, kita bisa ubah 1 atau 32, umumnya 32. Jadi sekali proses ada berapa banyak data yang masuk supaya lebih cepat gitu maksudnya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, setelah melakukan data testing untuk 10.000 data, hasilnya adalah ini loss functionnya 0,07, 0,074 sekian ya. Untuk akurasinya 0,97. Jadi dari 10.000 data yang dites itu 97% benar. Jadi ada sekitar 3% yang salah. 3% itu artinya ya berarti kalau 10.000 data 300. Ya, ada 300 yang digitnya salah dikenali. Ya. Sekarang kita tes ya modelnya supaya kalian bisa membayangkan ya. Saya ambil acak ya, ambil acak di X-test PLT IMShow X-test. Saya ambil X-test ya. X-test itu ada 10.000, saya ambil acak ya. 4.321. Ya, saya nggak tahu itu angka apa, tapi kita akan lihat plt.show ya. plt.show, terus dia diprediksi sebagai apa ya? Prediksi dari modelnya, model.predict ya. Kita masukkan X-test, dia menerima 1,28,1 ya, diubah jadi 4 dimensi.
test predict ya. Kemudian kita print rate titik rate gitu aja ya. Nanti hasilnya itu sebenarnya probability ya, probability 0,1, 0,2, 0,3 seperti itu. Nah, kita lihat nanti yang paling besar ada di indeks yang keberapa gitu ya. Saya jalankan videonya, saya cut, nanti hasil akhirnya akan saya tunjukkan ya. Oke. Ya, kembali lagi ya. Jadi tadi ada beberapa typo sudah saya perbaiki di sini. Yang pertama ini ya predict X-test ke 4321 ya. Kita mau lihat ya, data tes yang ke 4321 itu data apa ya. Kemudian kita tampilkan ya dengan menggunakan IMShow. Lalu kita lihat prediksi dari modelnya. Model ini memprediksi data tes ke 4321 itu diprediksi sebagai apa. Ini tadi sudah saya running, sudah saya jalankan ya. Ini hasilnya ya. Ini adalah IMShow, ini adalah X-test-nya. Jadi kalau kita lihat dengan mata kita bisa lihat hasilnya adalah 9 ya. Apakah benar modelnya memprediksi ini sebagai angka 9? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi kita print ya prediksinya. Saya akan tutup ini untuk menampilkan hasil prediksinya ya. Ini hasil prediksinya. Nah, saya mencetak pred-nya ya. Pred itu prediksi ya. Prediksinya bahwa itu probability-nya angka 0 adalah sekian. Ini artinya 10 pangkat min 4 ya. 1,04 sekian kali 10 pangkat min 4. Kecil sekali ya. Bahwa itu adalah angka 1 sekian, bahwa itu adalah angka 2 sekian, itu adalah angka 3 sekian. Ini lumayan besar ya angka 3. Kalau dilihat ya mirip juga ya 9 dengan 3. Ini adalah angka 0, 1, 2, 3, 4 adalah probability-nya sekian. Angka 5 probability-nya sekian, angka 6 probability-nya sekian, angka 7 probability-nya sekian, angka 8 probability-nya sekian, angka 9 probability-nya sekian. Ini kalau kita lihat probability bahwa itu adalah angka 9 cukup besar ya. 0,877 sekian. Jadi kita bisa lihat yang maksimum yang mana. Oh, yang maksimum adalah yang ini. Berarti itu adalah angka 9 gitu ya. Kalau kita mau langsung kita bisa tulis di sini, kita bisa cari yang maksimum yang berapa. Nanti akan muncul 9. Ya, kalau kita cetak semuanya keluarnya seperti ini. Ya, artinya angka 0 diprediksi sekian, prediksinya kemungkinan bahwa itu adalah angka 0 sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari semuanya yang paling besar adalah angka 9. Sehingga kita bisa simpulkan ya, atau model ini bisa menyimpulkan bahwa itu adalah angka 9. Seperti itu ya. Oke, ini adalah case study untuk kita memprediksi menggunakan CNN ya, menggunakan CNN untuk melakukan pengenalan digit ya. Ini kode selengkapnya. Apakah perlu di sharing? Saya kira nggak saya sharing dulu ya, biar kalian ngetik ya, biar kalian tahu prosesnya. Nanti kalian coba jalankan gitu ya. Sampai di sini dijalankan, sampai di sini dijalankan, sampai di sini nanti dijalankan gitu ya, supaya tahu jalannya. Kemudian ini pembuatan model ya, ini pembuatan modelnya, pembuatan model CNN-nya ya. Mau nambah convolution lagi silakan ya, kalian masukkan di sini convolution lagi juga bisa gitu ya, convolution lagi, kemudian di polling lagi. Apakah lebih akurat ya? Saya kira nggak terlalu banyak perubahannya, karena ini adalah data yang menurut saya nggak terlalu besar variasinya ya. Kalau gambar itu kan variasinya variasi warnanya cukup besar ya, sehingga kita perlu konvolusi, max polling, dan seterusnya. Ya, kalau ini kan warnanya cuma grayscale, jadi nggak terlalu banyak variasi warnanya. Ya, gitu. Ini hasil akhirnya. Jadi nanti kalian akan bisa mendapatkan hasil akhir yang kurang lebih sama dengan akurasinya 97%, loss functionnya 0,08 ya. Silakan di testing untuk menambah epochnya ya. Nambah epochnya 10, nanti itu akan cukup lama. Jadi satu epoch kalau di PC saya rata-rata 1 menit. Satu epoch 1 menit, jadi kalau 10 epoch 10 menit ya.
Kalau pakai GPU, kalau PC kalian ada GPU-nya ya, pakai Nvidia, mungkin akan jauh lebih cepat. Bisa cuman 10 detik atau 5 detik gitu ya, selesai. Ya, silakan dites sendiri. Sampai di sini ya, saya akan stop recordingnya. Untuk berikutnya, saya punya jadwal kalian presentasi project ya, presentasi project. Atau nanti deh saya tuliskan di mana di MS Team ya. Jadi project yang akan kalian buat adalah project melakukan prediksi dengan menggunakan CNN. Saya kira banyak sekali tutorialnya di YouTube. Nanti projectnya apa, saya akan sharekan di YouTube beserta jadwalnya. Ini ada berapa kelompok ya? Terakhir kalau nggak salah 5 ya. 5 kelompok. 5 ya? Ya, nanti deh saya cek lagi. Ya, oke, saya stop dulu recordingnya sampai di sini.